haleluya. Tiada yang lebih besar daripadamu Tuhan. Engkau yang maha adil, maha agung, maha segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Speak Lord. Benar-benar Tuhan, hamba minta kiranya Roh Kudus membuka pengertian kami, isi hati kami. Agar kami tidak lagi Tuhan menjalani kehidupan kami ini dengan mempersiapkan semua perbuatan baik, menjadi orang yang lebih baik. Tetapi Tuhan, kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Sebab di dalam kasih karunia-Mu, hanya di dalam Kau saja ada terang manusia itu. Dan terang manusia itu adalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, beri pengertian-Mu Roh Kudus kepada setiap daripada kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Silakan saudara duduk. Shalom, selamat pagi, good morning everyone. Saya minta beberapa menit ini untuk saudara menyediakan pikiran saudara agar lebih mengerti. Sebab saya menemukan bahwa sekarang dari mimbar-mimbar gereja itu banyak ya para hamba-hamba Tuhan yang memberikan firman Tuhan asal comot saudara, tetapi juga untuk istilahnya begini, kita harus menjadi orang baik, kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik lagi. Tetapi kita semua menyadari bahwa dari kehidupan kita sebagai manusia, sulit sekali untuk melakukan perbuatan baik yang berkenan di hadapan Allah kalau tidak ada Roh Kudus. Oleh karena itu title ataupun judul yang saya ingin berikan kepada saudara, saya tidak ingin saudara untuk mengambil satu pemikiran bahwa hari ini saudara akan menjadi orang lebih baik lagi. Tidak saudara. Tetapi saya ingin saudara mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan itu akan berubah. Sebab ini yang terjadi dalam kehidupan saya mengikut Tuhan 45 tahun. Dan saya yakin percaya, belakangan ini saya lihat banyak teman-teman saya memulai dengan api, dengan semangat. Tapi sekarang di manakah mereka? Satu pertanyaan besar. Why is it happening? Hidup tidak gampang dalam mengikut Kristus. Tetapi yang jelas adalah Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Saudara, bedanya tur dengan mengikut Kristus itu apa? Banyak orang Kristen zaman sekarang ingin ikut tur di dalam kerajaan Allah. Saya baru balik saudara dari Cina, ikut tur 12 hari bersama Bapak pembina saudara yaitu Pak Arifin. Bersama keluarga kita 3 sibling saudara. Ya, Bu Vivi, Bu Lili dan saya. Heran sekali saudara, kalau boleh saya katakan saudara, kita pada waktu muda tidak pernah pergi barengan saudara. Ya, tidak pernah pergi tur kemana-mana, tapi pada waktu usia tua, kita sekarang bisa pergi tur bersama-sama. Saya mendapat kasih karunia bahwa ketika mereka di Surabaya mengadakan rencana tur bersama teman-teman gereja, kemudian Pak Arifin bicara kepada saya, katakan, yuk ikut, ya, aku bayarin kamu. Kemudian kakak saya yang satunya bayarin istri saya. Ya, saya hanya mempersiapkan tiket dari Brisbane ke Surabaya saja. Dan itu yang terjadi pada waktu kami 3 couple di sana, siblings. Kita sudah punya cucu, kita tidak muda lagi, ya kita 60 plus semuanya. Dan kita bisa tur di sana, bisa hahaha, bisa menikmati keintiman, bisa menikmati nikmatnya memiliki saudara dan bisa bersatu saudara dalam Kristus Yesus. Saya bicara ini saudara, sebab jarang terjadi saudara. Bahkan di keluarga-keluarga Kristen sendiri, antara kakak adik, tidak nyapa, bermusuhan, dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara menemukan the grace of God, saudara akan mengalami kehidupan yang berbeda. Nah, saya mau jelaskan begini, dalam tur ini saya dapatkan sesuatu. Ya,
Tur itu kita berangkat dari Surabaya ke Guangzhou, kemudian ke Kunming. Di buklet itu sudah tahu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-12 dari terakhir itu dari Lijiang menuju Guangzhou dan Surabaya balik. Coba lihat di sini. Tur selalu mengatakan begini, berangkat dari tempat mana, saudara akan dibawa kepada tempat yang spektakuler, saudara. Spektakuler. Ya, terutama di Shangri-La itu kita bisa naik ke atas gunung yang tingginya 4.506 meter. Kita harus punya oksigen, sudah. Ya, botol oksigen. Saya mau cerita turnya, tapi saya mau dapatkan hikmat. Dan saya lihat usia-usia dari beberapa orang di sini, ya. Mungkin anak-anak sudah empty nest, sudah keluar semuanya. Perjalanan yang paling enak ya tur, saudara. Ya, untuk memelihara kehidupan kita supaya tidak mati kehidupan ini. Nah, dalam perjalanan itu saya lihat ada keluarga A, keluarga B, keluarga C. Mereka selalu bicara tentang tur, saudara. Itu terjadi November, Desember, Januari mereka sudah ngomong, aku ke Jepang, aku ke mana, ke Korea, aku ke Europe, aku kemana. Saya pikir-pikir orang-orang ini, my goodness. Ya, mereka memang mapan, mereka memang punya duit, saya tidak iri apa-apa. Cuma saya kira kehidupan mereka itu, ya banyaknya dalam setahun itu tur kemana-mana, sudah. Kadang-kadang saya pikir, apakah itu purpose juga? Sebab saya lihat begini, tur itu, saudara, pada titik pertama saudara berangkat. Pada hari terakhir saudara akan balik ke titik itu. Betul nggak? Berangkat Surabaya, baliknya Surabaya. Tetapi pernahkah saudara dengarkan perkataan Kristus yang mengatakan begini, follow me and I will make you. I will make you. Berarti kalau kita ngikut Kristus, itu tidak akan balik ke titik pertama ketika kita mengikuti Kristus. Sebab di dalam perjalanan kita mengikut Kristus, ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang merubah kehidupan kita. Hari inilah saya ingin berikan kepada saudara bagaimana the grace of God itu bisa merubah kehidupan Anda. Bukan usaha Anda, bukan saudara berusaha untuk mencintai Yesus lebih. Tetapi oleh karena grace of God, saudara bisa mengasihi Kristus. Amin, saudara. Coba lihat di sini, saudara, saya ingin tunjukkan kepada saudara tentang perkataan dari Rasul Paulus di kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 24. Itu ayat yang paling akhir dari kitab Efesus, saudara, mengatakan begini. Ya, saya temukan di Passion Translation. Ada orang beberapa komplain mengenai Passion Translation. It's okay lah, ya. Melencengnya itu tidak terlalu jauh kok. Ini tentang apalagi penutupan doa, saudara. Saya cuma temukan bahwa ada ayat ini pukulannya lebih mantap, saudara. Dikatakan begini, saudara. Abundant grace will be with you all as each of you love our Lord Jesus Christ without corruption. Bahasa Indonesianya, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Christ. Loving Christ without corruption. Ini oleh karena begitu banyaknya apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini bisa berubah. Bukan berubah lebih baik. Tetapi banyak orang berubah lebih jelek lagi. Lebih turun lagi. Sehingga kita tidak bisa mengikut Tuhan sampai akhir. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 14-15 juga mengisahkan ya, dari rasul yang sama memberikan satu rahasia sekali lagi bagaimana kita bisa mengasihi Kristus. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 14 dan 15 dalam bahasa Inggrisnya katakan begini, for it is Christ's love, agape, that
fuels our passion and motivates us. Because we are absolutely convinced. Ini penting. Kita sebagai orang Kristen kalau tidak yakin bahwa dia memberikan hidup pada kita, maka semuanya sia-sia. Gospel begins with a gift. That's not from us to him. But gospel begins with gift from him to us. Hidupnya diberikan pada kita. And this means all died with him. So that those who live should no longer live self-absorbed lives. But lives that pour out for him. The one who died for us and now lives again. Jadi ketika kasih karunia kita sudah menerima kehidupan itu, kita tidak bisa hidup untuk diri sendiri. Kita tidak bisa untuk menikmati semuanya untuk keperluan diri sendiri. Melainkan kita harus hidup untuk dia yang telah mati dan bangkit dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan bahas banyak mengenai manusia. Bahkan Kristus sendiri mengatakan, I'm the son of man. Anak manusia. Saudara, tidak tahu saudara ya, saya hidup sebagai manusia, saya 64 tahun. Saya merasakan kompleksnya manusia. Saya merasakan betapa ya kompleksnya pikiran saya. Ya, kalau tidak ada firman Tuhan, saya tidak tahu saya ada di mana. Kalau tidak ada roh Tuhan, saya juga tidak tahu ada di mana. Saya bisa bayangkan kalau teman-teman saya yang masih jauh, masih hidup dalam kegelapan dan mereka menyukai kegelapan itu. Sebab terang itu datang tetapi mereka tidak mau bahkan menolak terang itu untuk hidup. Betapa kompleksnya kehidupan yang demikian. Nah ini terjadi juga di dalam kekristenan. Ada 3 krisis yang terjadi dalam sejarah kekristenan. Pertanyaannya sangat simpel sekali, sangat klasik sekali dari dulu sampai sekarang. Yang pertama pertanyaannya adalah what is God? Orang-orang Kristen ya istilahnya dalam abad-abad awal ya. Pertanyaan ini terjadi pada Tritunggal. Ya bagaimana Allahmu itu kok bisa 3? Ya. Bagaimana peranan Roh Kudus, bagaimana peranan Kristus, bagaimana peranan Bapa. Itu pertanyaan yang klasik sekali dan ini krisis kadang-kadang. Pada waktu kita tidak bisa menerangkan dengan jelas. Kemudian belum lagi bicara pada awal abad 16 itu. Ketika gereja mulai split kemana-mana. What is church? Martin Luther ya memberontak kepada gereja Katolik. Kemudian sejak saat itu saudara lihat dalam sejarah gereja banyaknya perpecahan di mana-mana. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah what is man? Siapa kita? Manusia ini. Abad 21 kita malah dibikin kompleks saudara dengan perkara-perkara yang menimpa manusia modern ini dengan isu practice abortion, racism, bisexuality, homosexuality, divorce, open marriage, euthanasia, family gender, identity crisis, genocide and so many more. Kehidupan manusia kompleks. Bahkan orang-orang Kristen yang mengaku dirinya anak-anak Tuhan itu juga kompleks. Sebab terkadang kita menjauhi kasih karunia. Kita kembali kepada pekerjaan baik. Kita berusaha untuk menjadi manusia lebih baik. Dibandingkan dengan orang luar yang tetap memiliki, klasik sekali. Sejak zaman dulu sampai sekarang, inilah yang mereka percaya. Yaitu the biggest lie that they believe.
Mazmur 14 ayat 1 mengatakan bebal, orang yang bebal itu mengatakan dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan. Mereka dengan nyata, dengan gamblang mengatakan God is nowhere. Tetapi kita, specifically yang merayakan bulan Desember ini, saudara yang kasih, Desember vibes-nya selalu Christmas, selalu makan-makan, selalu pesta, selalu kado, selalu warna hijau dan merah, saudara. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara, Christ is the reason for the season. Amin. Kita merayakan Christmas ini, saudara, bukan karena kita merayakan dengan teman-teman, tetapi rayakan itu karena kita mengucap syukur bahwa God, kalau orang luar mengatakan God is nowhere, sekarang kita ganti God is now here. Amin, saudara. Cuma dibedakan saja. Saya mau jelaskan tentang gelar daripada Kristus sendiri yang menamakan dirinya anak manusia. Di Alkitab saya NIV Translation 88 kali muncul dalam 4 gospel. Dan ini seringkali, title ini seringkali digunakan Yesus. Ya. Yang memiliki arti sebenarnya ketika dia katakan the Son of Man. Itu sebetulnya the human being, the human one. Kita human semuanya dalam ruangan ini. Tetapi sangat berbeda sekali dengan konotasi ketika Kristus mengatakan anak manusia. Itu berarti the human being. Dia yang memiliki kehidupan daripada Allah itu sendiri di dalam dirinya. The saving truth about God and the truth about humans are found in the human man. The human one. Fully God, fully human. Saya percaya saudara sudah ngerti tentang hal kenosis ini. 100% manusia, 100% Allah. Kalau kita mengerti bahwa Kristus yang kita ikuti, Kristus yang hidup di dalam diri kita melalui Roh Kudus itu, saudara, maka kita mengerti bahwa kehidupan kita saat ini, ketika kita bergerak, ketika kita hidup, ketika kita ada itu adalah di dalam Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa lakukan apa-apa. Yohanes 15 jelas mengatakan kalau engkau di luar aku engkau tidak mampu melakukan apa-apa. Bukan berarti kita paralyzed, kita tidak lakukan apa-apa. Tetapi kadang-kadang kita lakukan sesuatu, tetapi itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan istilahnya rencana Tuhan. Justru inilah saudara saya ingin saudara, pengertian saudara dan saya harapkan Roh Kudus membuka pengertian saudara. Sehingga saudara mengenal siapa diri saudara. Tidak lagi memandang kenapa ya aku kok begini, kenapa aku kok begini, kenapa aku masih tergoda ini, kenapa aku masih jatuh di sini. Saudara, you know exactly the Spirit of God ada di dalam diri Anda. And that's the only hope. That we become the human being. Identitas kita. Tidak ada identitas manusia itu di luar Alkitab, saudara. Kalau saudara melihat firman Tuhan, all human life is in here. The story of humanity, kalau saudara buka dari kitab Kejadian sampai yang terakhir, terutama gospel di sana, saudara lihat bahwa kisah daripada Adam yang pertama, kisah daripada Adam yang terakhir. Kita bisa bandingkan Adam yang pertama gagal, tetapi Adam yang terakhir ataupun yang kedua itu saudara adalah benar-benar saudara the human one. Dia yang menggenapi semua kehendak Allah di dalam kehidupan manusia sehingga kita bisa hidup di dalam Dia.
hari ini. All that it means to be human here in one person, Jesus, the greatest human ever born on this earth. 45 tahun saya mengikut Kristus. Saya tidak merasa diri saya menjadi seorang monk, seorang yang kudus. Saya merasakan bahwa ada struggle yang terjadi dalam diri saya. Dan kadang-kadang saudara yang kasih, saya harus benar-benar menyerah total kepada pimpinan Roh Kudus supaya struggle ini saya bisa menangkan. Kadang-kadang kita ngomong, ini tidak apa-apa kok, sudah tidak perlu Roh Kudus, aku sendiri. Tetapi di sanalah ketika kita terpelecok, ketika kita lupa bahwa kita sudah ditebus, Roh Allah hidup di dalam diri kita. Saya temukan ini, you need the divine to be a human. Human di sini jangan kategorikan kehidupan manusia yang biasa saja. Kita ini yang ada dalam kerajaan Allah. Kita yang sudah dipilih oleh Tuhan. You can be human without the divine. Can I have good amen? Can I have good amen? Saudaraku, saya yakin percaya satu hal. Hari ini tidak mudah untuk dicerna. Tapi, listen. Bahwa saudara akan merasa bahwa hari ini adalah panggilan saudara untuk mengikut Kristus. Tidak main-main, saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. You cannot. Hati saya hancur kalau lihat orang ikut sudah puluhan tahun, tiba-tiba hilang begitu. What's happened with them? I know the struggle. I know ketika saya kalah. But I know also ketika saya memenangkan struggle saya. That's our journey. Kita membutuhkan yang ilahi ini, saudara, untuk menjadi umat, untuk menjadi manusia akhir zaman. Kita tidak perlu jauh-jauh meniru siapa yang paling sempurna. Model kita adalah Yesus saja. Ketika di Kejadian 1 ayat yang ke-26, Tuhan menciptakan manusia sebagai gambaran dan citra Dia. Image Dia. Itu keluar dari hati Allah. Dan Tuhan berharap beranak cuculah. Multiply. Untuk menguasai bumi. Dan dia tahu, saudara. Dia tahu. Manusia diciptakan segambar dengan Allah, imago Dei. Itu tempat bertemunya antara yang ilahi dengan yang daging. Manusia diciptakan untuk membawa, carry the DNA of divine. Kita yang bisa menjadi prototipe di atas muka bumi bahwa Allah itu seperti apa. Saudara tidak asing lagi dengan yang ini, imago Dei. Let us make man in our image. God make us to be human, not to be angels or humanists or but human. Bukan kera, bukan malaikat, melainkan manusia saja. Dan kita diciptakan untuk memiliki the image of God itu, identitas daripada Tuhan. Kalau tetangga saudara tidak tahu siapa Tuhan itu, ketika melihat saudara, mereka akan tahu persis, oh Tuhan itu seperti ini. Justru saudara, that divine and DNA itu yang menyebabkan kita bisa hidup di akhir zaman ini tanpa corruption itu. When God makes us righteous, God return us
to our true self, which is made for relationship with God, ourselves and others and creation. Kalau yang pertama aja hubungan kita dengan Tuhan terputus, saya yakin hubungan dengan sesama pun tidak selancar yang saudara harapkan. I'm amazed. Saya diberi kesempatan pada saat-saat ini saya bisa enjoy dengan sibling saya, dengan kakak-kakak saya. Ketika kami ke China, saudara tahu China itu dunianya shopping juga karena murahnya luar biasa dan bahannya itu luar biasa bagusnya. Ketika kami lihat, waduh kita naik pesawat, ya pesawat yang begitu striknya harus 23 kilo. Ini bukan internasional, ini sepertinya domestik saja, 23 kilo. Ya, yang satu ngomong ini gimana caranya ya. Yang kakak saya yang satunya gimana, Ibu Vivi ngomong ini gimana ya. Kemudian saya ngambil usul begini, oke gini aja ya. Saya akan tambahin saudara. Tambahin satu koper, saya beli kopernya di Cina, saya tambahkan satu koper, kemudian saya minta barang-barang ya apapun juga masukin dalam satu koper. Kita solve the problem. Mereka katakan good idea, kita bisa bertiga, sharing semuanya. I tell you honest, biasanya orang umur 60 itu sendiri-sendiri, sudah you, me. But di dalam Kristus, hanya di dalam Kristus, oleh karena kasih karunia Allah, kami bisa rukun begitu. Dan banyak yang lain katakan, sering lakukan begini. 2 kali saya pergi bersama sibling saya. Pertama ke New Zealand dan kemudian yang baru ini. Dan kami bisa merasakan bagaimana Tuhan itu merubah kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Nah kalau kita balik ke kitab Kejadian, saudara-saudara mungkin bisa lihat itu perkataan begitu kecilnya. Karena saya ingin kisahkan begini, yang menghidupkan kita sejak ada di Taman Eden itu, ya Allah menghembuskan nafas pertamanya ke Adam yang pertama ini menjadi human life. Pada waktu Yesus ya terbaring sebagai tubuh yang tidak bernyawa itu. Di kuburan dari Yusuf Arimatea itu saudaraku yang kasih. Saya yakin percaya bahwa hari yang ketiga itu roh Allah ada di sana. Dan Allah menghembuskan nafasnya lagi. Dia bangkit dari kematian. Dan ketika Yesus sudah bangkit dari kematian. Bertemu dengan murid-muridnya yang sedang ketakutan. Dia menghembuskan nafasnya lagi. Sehingga murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus berani mengabarkan Injil sekali lagi. Nafas, saudara. Tanpa hembusan nafas Allah, kita tidak akan bisa meneruskan perjalanan kita. Every one mission in life to become human. And the human God designed them to be from the foundation of the world. Allah mengatakan kepada Yeremia, sebelum aku taruh engkau di kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Aku sudah menguduskan engkau. Aku sudah menetapkan engkau menjadi nabi. Oh saudara, kalau saudara lihat bulan Desember ini kita rayakan Kristus. Lihat bagaimana Tuhanmu yang maha segalanya merendahkan dirinya untuk menjadi sama seperti kita. Dan dia ingin beritahukan hari ini kepada saudara satu hal. In him was life. And that life was the light of man. In him was life. And that life was the light of man. Tanpa Kristus, setiap manusia hidup dalam kegelapan. Tetapi sedihnya, saudara lihat di Yohanes 3:19 katakan begini, light has come into the world, but men love darkness instead of light, because their deeds were evil. Kalau kita dipilih hari ini,
I beg you. Aku mengemis kepada saudara, ikut Yesus sampai akhir. Amin. Tidak gampang saudara kita masuk dalam pilihan Tuhan. Bukan karena kita baik, karena pilihan Tuhan. Nothing from yours. Dan ketika Yesus masuk dalam kehidupanmu, tiba-tiba saudara bisa melihat. Tiba-tiba terang itu ada. Terang itu menyinari kegelapan. Sehingga saudara bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Di mana saudara katakan, help me Lord Jesus to do the right thing. Dan Tuhan pimpin saudara untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Itu kemampuan dari mana? Itu kemampuan daripada Kristus Yesus. Terang Allah. Sehingga kita bisa melek saudara. Apa yang terjadi dalam dunia ini bukan karena kita salah pilih, bukan kita salah voting, bukan kita salah voting di Australia, kita milih Labour, kehidupan kita makin sucks. Enggak, saudara. Bukan, saudara. Sebab kejahatan manusia itulah yang menyebabkan dunia ini makin kacau. Belakangan ini enggak tahu terjadi enggak di Sydney. Di Brisbane aneh sekali. 3 bulan ini kalau hujan, ya hujannya tuh benar-benar storm, selalu turun hail. Saya hidup puluhan tahun di sana, jarang banget hail datang. Tapi belakangan ini berkali-kali, berturut-turut, berminggu-minggu hujan, ya hail selalu turun. Kita lihat, kita dengar beberapa minggu yang lalu terjadi banjir habis-habisan di Indonesia. Gempa bumi di Jepang berapa hari yang lalu, 7.6. Tuhan itu bicara melalui ekologi, saudara. Tuhan ingin memperingatkan kepada manusia. Engkau makin enjoy dengan kejahatanmu, membabat ya hutan-hutan itu. Sehingga menyebabkan banyak manusia mati dengan banjir itu. Tuhan memperingatkan kita. Saya sampai heran. Brisbane, saudara. Sydney, Melbourne yang 4 musim itu biasalah, anggap hail datang is normal from them. Tapi malah Brisbane yang kalau boleh dikatakan cuma 2 musim sebenarnya kayak Indonesia. Panas dan sedikit dingin. Enggak terlalu dingin, sedikit saja. Sejuk. Kok bisa itu loh? Nah, apa yang terjadi di dunia ini, saudara? Sebab kita tidak bisa lihat terang itu. Begitu banyaknya manusia masih hidup dalam kegelapan. Izinkan kehidupan saudara dikontrol oleh Roh Tuhan. Saya temukan ini, karena ini bulan Desember ya. Saya berikan ini, unik sekali. Ya, puisi daripada For the Time Being. Tulisan daripada Auden ini, saudara. Dikatakan begini, ini bicara tentang 3 orang Majus itu. The first one, orang Majus yang pertama, tulisan poemnya. Ya, puisinya mengatakan begini, to discover how to be truthful now is the reason I follow this star. Alasan untuk menemukan bagaimana untuk menjadi benar, itu adalah alasan aku mengikuti bintang Bethlehem. Yang kedua, orang Majus yang kedua mengatakan begini, to discover how to be living now is the reason I follow this star. Yang kedua mengatakan, ya alasan untuk menemukan bagaimana aku bisa hidup hari ini, itu alasanku untuk mengikuti bintang Bethlehem. Yang ketiga mengatakan begini, to discover how to be loving now is the reason I follow the star. Ketiganya, and then the 3 speak in unison states this, to discover how to be human now is the reason we follow the star. Manusia lebih zaman akhir ini lebih turun degradasi menjadi animal, bahkan lebih sadis daripada animal. Saya mau tunjukkan saja beberapa saat ini. Yang pertama terjadi di Logan, saudara.
di Queensland. Saudara, sekarang kalau ngerampok, saudara, ya, ini yang terjadi di satu keluarga. Tidak masuk melalui pintu. Saudara tahu ya, Australia kalau membangun kan tidak batu bata toh. Ya, semacam triplek yang tebel banget lah, berapa susun. Saudara tahu ngerampoknya ini. Ngambil alat berat, saudara. Masuknya itu melalui tembok, saudara. Dihancurin, dibolongin, saudara. Kemudian orang yang di dalam kaget, saudara, dianiaya, saudara. Dipukul mana, itu masuk berita. Saudara. Itu di Australia, di Indonesia ada pembantu yang diterima, mau ngeracuni majikannya dengan racun tikus. Sampai ditanya, kamu mau apa? Bosnya tanya, kamu ini mau apa terhadap aku? Rasanya beda, kamu mau makan enggak ini? 2 hari yang lalu saya temukan di Amerika, seseorang penyanyi mungkin penyanyi country, saudara, usianya sudah 71 tahun. Polisi datang melihat dia tergeletak, meninggal. Dan ketika diusut-usut, ternyata yang tertuduh pertama adalah putra kandungnya sendiri. Yang menusuk dadinya berapa kali sehingga mati. Saudara, kalau kita lihat manusia, saudara, we need the divine. I hope kita merayakan Kristus bukan penuh dengan makanan, kado dan lainnya, tetapi biarlah the life of God, the light of God itu ada dalam diri kita. 2 Korintus tadi mengatakan agape, Christ love. Tanpa Christ love kita tidak mungkin bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Justru ketika Kristus memberikan perintah yang kalau boleh dikatakan perintah baru, sebetulnya ini perintah lama tapi tidak pernah dikerjakan oleh orang-orang di perjanjian lama. Maka dikatakan perintah yang baru ini, aku berikan perintah baru kepadamu sehingga engkau bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu bukan kasih dari yang keluar dari manusia kita, tetapi kasih agape yang sudah merubah kita. Kemudian kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang demikian. Dan satu rahasia yang saya temukan ini, tapi jangan gunakan ini untuk main-main. Do you know that God loves you to the end? To the end. Ketika saudara jatuh, dia duduk, dia saudara menangis, dia menangis juga. Ketika saudara katakan, kenapa aku begini? Dia rangkul saudara, mungkin tidak bicara apa-apa. Dia katakan, I trust you. I still love you. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itu yang dipotret, yang digambarkan oleh Kristus dengan kasih agapenya. Dia mati untuk kita semuanya. God's first word to us in a straw stable was I love you. Christmas. God's last word to us on the wooden cross was I love you. Itu bicara tentang Paskah. God's first word to us from a stone-blown cave that birthed a new humanity was I love you. Ketika kebangkitan itu ada. Juru selamat kita mati di kayu salib. Dan yang kata-kata yang terakhir adalah, it is finished. Yang menyatakan bahwa saat ini human bisa menjadi human yang seperti di Taman Eden. Bahkan jauh lebih baik daripada Eden. Sebab roh Allah ada di dalam diri mereka. In his life and death, he showed us that how to live as a true human and how to die as a true human.
tanggal 15 Mei tahun 1980. Sudah tahu 15 Mei itu adalah hari pernikahan antara Pak Arifin dan Ibu Vivi. Saya tahu pada waktu itu tahun 80 itu mereka bangkrut. Kita harus pindah dari rumah kontrakan menjadi ada satu rumah yang gede sekali, berapa keluarga itu. Ada 3 keluarga. Satu keluarga jadi 3 keluarga, masuk semua karena menantikan rumah Pak Arifin yang di Duku Kupang hampir selesai. Saya masih hidup dalam dosa. Tanggal 15 Mei itu aneh sekali. Aneh sekali. Saya sendiri kok bisa males keluar rumah itu males. Padahal kehidupan saya itu night, saya rubah menjadi day. Nah, day saya gunakan untuk tidur menjadi night saya. Jadi saya ini manusia malam. Dan ketika itu saya menjadi malas. Dan pada kesempatan itu, saya tidak tahu ini kesempatan dari mana, tapi semuanya skenario surga. Pak Arifin masuk dalam kamar di mana saya tidur. Tidak punya kamar pribadi, semuanya sharing. Sebab ini 3 keluarga. Saya cuma ada satu bunk bed begitu, saudara, saya tidur di sana. Dan Pak Arifin masuk, dia katakan begini, Han, punya waktu enggak? Pada waktu itu saya ngomong karena Cihu ya. Karena kakak ipar, saudara. Saudara tahu lihat Pak Arifin, matanya kan tajam banget ya. Saya pikir daripada cari perkara dengan kakak ipar ini, saudara, saya pikir ya ada waktu saja. Dia ngomong semuanya, dia ngomong gini, kamu sudah coba semuanya di dunia. Kamu sudah coba semuanya di dunia nih, hatimu kosong. Walaupun di mulut katakan iya, tapi saya bertanya-tanya, kosong enggak ya? Sebetulnya kosong. Saya berusaha untuk cari semuanya, kosong. Ya hahaha, seneng kalau mabuk, ya kalau lupa semuanya itu seneng. Tapi pada waktu sadar begitu, sakit lagi. Saya ngomong iya. Dia ngomong begini, dia berhenti sebentar, dia ngomong gini. Coba yang satu ini, kamu belum pernah coba. Saya ngomong, apa? Saya pikir apa? Coba. Bukan apa, tapi siapa. Makin heran saya, enggak ngerti. Apa maksudmu? Dia ngomong begini, coba Yesus. Tuhan yang merubah kehidupanku. Dia saksikan, saudara. Saya dengarkan, saya lihat mata kepala sendiri. Miracle itu terjadi, saudara, di keluarga kami. Saudara. Mama saya yang buta bisa melihat, dia yang ginjalnya rusak bisa menjadi ginjal baru. Semuanya saya lihat, tapi saya usia 19 tahun. Saudara. Saya pikir ngapain jadi orang Kristen? I want to enjoy my life. Tapi hari itu entah kenapa. Saya cuma ngomong gini, coba ya. Saya disuruh ngikutin doa dia. Saya ikutin aja tanpa kesungguhan sebenarnya. Cuma ngikut aja. Tapi dalam hati saya ngomong gini. This is the truth. Saya cuma ngomong gini. Tuhan, kalau engkau memang ada. Yesus memang engkau Tuhan. Kau bisa rubah aku. Yang saya takuti itu saya, saudara. Hobi saya itu melakukan dosa. I know exactly, saya tidak bisa keluar daripada belenggu. I know who am I. Tapi makanya saya ngomong gini, kalau engkau Tuhan, Yesus engkau Tuhan, kau pencipta, jadikan saya baru. I'm so scared with myself. Untuk bisa mengikut engkau dengan model yang kayak gini. Saudara tentunya masih ingat seminar pernikahan yang baru lalu, yang hadir diberkati, yang tidak hadir you miss it. Ya. Saya ngomong gini, kalau saudara mau menikah, coba ukur begini. Saudara berani nikah enggak dengan diri Anda? Wah ini terlalu deep mungkin pagi hari ini. Saudara mau menikah dengan diri Anda sendiri enggak? You know who you are. You know exactly. Itu yang saya takutkan. Saya ngomong Tuhan, I cannot. Ya ketika Pak Arifin mimpin dalam ya biasa ya kita buka hati, terima Yesus dan lain sebagainya. Yang ada di pikiran saya dan doa yang paling, kalau boleh saya katakan paling kurang ajar mungkin. Saya ngomong begini setelah itu, kalau engkau bisa rubahkan aku mau coba 3 bulan terlebih dahulu.
Coba, saudara. Saya tidak berani ngomong ini di depan Pak Arifin. Tapi saya ngomong dalam hati, aku coba 3 bulan. Kalau enggak, aku balik lagi ke teman-teman. Saudara, apa yang terjadi? Sejak itu, ini bodoh-bodohan saya. Saya tinggalkan semua teman lama saya. Saya cut habis, saya ikut Pak Arifin pelayanan. Nah, mungkin saya sudah ceritakan. Ketika pelayanan pertama, saudara, dia ngomong, dia paling benci untuk nyetir. Saudara. Pak Arifin tuh enggak bisa lah. Pokoknya kalau bisa dia hindari, dia enggak nyetir. Saudara. Ya, dia ngomong, kamu, Han, ayo kita ke keluarga ini. Saya enggak tahu, saya cuma nyetir aja. Nyetir di sana, masuk, saudara. Ketika dia bawa gitar tuh, saya lihat satu keluarga ini sudah pucat semuanya. Pucat. Ya. Pak Arifin, itu pembantunya yang kerasukan setan. Pak Arifin cuma tenang aja bawa gitarnya. Saudara. Kita lihat di taman, ada seseorang yang makan tanah, saudara. Gulung, lari ke kamarnya. Kita ikut ke kamarnya. Dia orang kerasukan, ya Pak Arifin dan saya. Pak Arifin nyanyi, saudara nyanyi. Ini kayak tikus kena api gitu, saudara. Wah, setelah nyanyi, belum keluar setannya, saudara. Tiba-tiba dia berhenti, dia katakan begini, Han, sebentar ya, aku mau ke toilet. Dia keluar, saudara. Saya dengar pintunya dikunci. Alamak. Yang masih, kalau boleh saya katakan, masih playgroup secara iman. Gak ngerti apa-apa. Sudah lihat orang kesetatan, mati saya pikir. Tapi saya beranikan diri. This is the time. Ya wis lah. Tak usir, saudara. Kita ngusir keringat dingin, pokoknya apapun saja saya ngelihat, saya kopi Pak Arifin pelayannya gimana, pokoknya saya saudaraku, 15 menit dia balik, ke toilet aja 15 menit. Balik dia tersenyum, dia katakan agak tenang, belum tuntas tapi agak tenang. Ketika dibersihkan, ini secara singkat. Do you know what impressed me? That's the name of Jesus. Ketika saya usir begitu, saudara, setannya menjidat. Dia tidak nyerang saya. Itu menjadi satu iman tersendiri. Bahwa apa yang saya ikuti sekarang, that is the truth. Saya percaya karena tidak lihat Tuhan dengan mata kasat. But I know the Spirit is there. Menyingkat cerita, pelayanan kita kayak Ghostbuster, saudara, di Surabaya. Ghostbuster banget, dipanggilin kayak dukun gitu ya. Panggilin. Suatu hari saya bakar jimat. Saya tidak tahu kenapa saya harus saksi. Bakar jimat, saudara. Patung Kuan Im. Saya biasanya lihat Kuan Im. Di rumah saya ada, saudara. Kita smash semuanya. Tapi Kuan Im yang satu ini cantik banget, saudara. Ketika saya bawain, saya pikir, zaman dulu, saudara, 80-an, saya pikir, ini harganya berapa ya? Bagus banget, saudara. Saudara lihat ya, iblis itu begitu saudara lengah begitu. Masuk, saudara. I tell you story this. Ketika saya smash itu, saudara, hancur, bakar. Saya tidur, saudara. Jam 2:30, tiba-tiba, saudara, kaki saya tiba-tiba saya terjaga. Dan saya lihat kaki saya itu bisa goyang tanpa kontrol saya. I was so shocked, saya mau scream, Pak Arifin di bawah, pasti tidur jam 2. Saudara. Nobody there, only me, the Spirit of God, and this manifestation. Wah, saudara, saya usir, saya quote, saya darah Yesus, nyanyi apa saja. Between 10 minutes, saya bisa kontrol kembali kaki saya. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara. Kalau bukan karena kasih karunia, Tuhan bawa saya. Tuhan, ya, ketika Tuhan mengatakan, follow me and I will make you. He changed my life. Saya janji sama Tuhan, 3 bulan. If it doesn't work, I return. 3 bulan lebih, suatu hari saya sikat gigi. Roh Kudus bisik, berubah toh. Biasanya Roh Kudus itu enggak panjang-panjang, enggak polite gitu. Oh, biasanya kalau dealing dengan saya itu satu perkataan. Dia katakan begini, berubah toh. Saya langsung ngerti. Saya berhenti sikat gigi, saya lihat orang yang di depan kaca.
Gila saya pikir. How could it be? Saya bisa sampai hari ini tidak melakukan dosa. How? I know exactly that God changed my life. Sejak saat itu saya menjadi human being. Ini loh yang saya alami itu. A new creation. Saya menerima God ya di dalam kehidupan saya. Kemudian saya pelajari kehidupan dia. Saya belajar daripada Injil. Injil menjadi kesukaan saya. And the mystery of life has name, love. The mystery of love has name, Christ. And God is lover. Jesus is love. Spirit is loving. Mystery is Christery. Inilah yang Paulus describe dengan agape. Bentuknya segini. Engkau tidak layak, tapi engkau dilayakkan. Engkau tidak mampu, tapi engkau dimampukan. Oleh karena dia semata-mata. Dia sangat sabar, saudara. Di dalam segala sesuatu. Holy Spirit enables you to love. Tanpa Holy Spirit, saudara tidak mungkin akan bisa mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi alam ini. Starting point on the cross. When the only love you have for someone is the love of Christ, or loving at ground zero, that's not the worst place to be. Maybe that's the best place to start the agape love journey. Hari-hari ini saya menerima anak saya kembali, bukan anak kandung tapi anak didik yang mengalami devastated. Dia WNA di Indonesia sebab dia Australian citizen. Saya bimbing dia, saya nikahkan dia, saya berkati dia, dia doing business sangat berhasil 15 tahun. Tiba-tiba dia dapatkan surat cerai dari istrinya. Tiba-tiba dia dapatkan telepon daripada polisi untuk tidak bisa mendekati istrinya, bahkan mengambil custody daripada anak-anak. Hancur semuanya. Dia telepon katakan, Tuhan tidak adil. Why? I have to experience like this. Saya tidak bisa jawab, saudara. Saya tidak bisa masuk dalam dapur mereka. Saya juga tidak bisa masuk dalam ranjang mereka. Saya tidak bisa jawab semuanya. I have no idea what happened with this family. You know what? Saya rangkul dia. Ayo ke Brisbane saja. Tidak punya apa-apa, It's okay. You can start from the lowest point. If you still love God. Aku tidak tahu, aku sudah mempertanyakan Tuhan begitu banyak. It's okay. Saya tidak bisa justify, kamu kurang iman, kamu harus. No. Everyone different menghadapi permasalahan diri sendiri. Tapi saya ngomong sama dia, at least engkau punya kasih kepada Kristus. At least engkau masih pikirannya ke surga. At least engkau masih pikirannya kepada Kristus yang bisa merubah engkau kehidupanmu. Ini sudah 4 minggu dia di sini. Datangnya dengan saya kembali ini saya akan ketemu dengan dia. Tapi saya dengar cerita dari menantu saya yang sudah ketemu. Berubah, Dad. Lebih optimis. That is a good sign. Saudara, saya tidak tahu permasalahan apa yang membuat saudara terkapar begitu parahnya. Seolah-olah Tuhan sudah jauh dengan diri saudara. Saya mau katakan kepada saudara, the grace of God itu masih ada di dalam diri saudara. Ketika saudara cuma katakan, help me Lord Jesus, I still love you. Saudara tahu, the point pada waktu kita lihat kembali ke salib itu.
Di sanalah saudara akan mulai dibangun lagi. Saudara mulai disirami dengan kasih Allah. Saudara mulai lagi memiliki pengharapan akan hari esok. Saya lihat bukan cuma kepada anak didik saya. Saya lihat kepada kakak-kakak rohani saya. Ketika mereka hancur lebur. Tapi Tuhan bisa menata dari serpihan-serpihan, pecahan-pecahan dalam kehidupan manusia itu. Menjadi satu vessel yang sangat indah. Menjadi satu kisah yang sangat indah. Dan itu memperbaiki hubungan saudara dengan Tuhan. Saya tanya kepada dia, 15 tahun engkau menikah. Dia ngomong gini, aku ini pakai topeng. 15 tahun aku ini menjadi orang munafik. Kadangkala pada waktu kita di poin yang paling bawah, kita baru menyadari who we are. Tapi saya sambut dia, katakan ini. Kerja halal, start wherever God give you. Start from there. Ketika hati saudara masih terpaut pada Kristus, saya yakin percaya bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. So what? What is the message? To be human now. To be truthful now. To be living now. To be loving now. Don't try to take your life, for yourself. Take life from Jesus to share with others. His life is the only kind of life that tills and fills, fulfills and thrills. His life. Jangan dikira saya tidak punya permasalahan. Banyak, saudara. Struggle, yes. But do you know what? I still trust in God's grace rather than my strength. Saya temukan satu tulisan daripada Saint Augustine. Indah sekali. Ini saya tutup dengan ini. Dikatakan begini. To fall in love with God is the greatest romance. To seek Him is the greatest adventure. To find Him is the greatest human achievement. Temukan ini dalam kehidupan saudara. Tidak ada kesombongan yang kita bisa berikan kepada Bapa. Bapa lihat posisiku sudah begini, gerejaku begini, bisnisku begini, keluargaku begini. Tidak ada satu pun yang saudara bisa banggakan. Tetapi biarlah saudara bangga kepada Kristus yang selalu memberikan yang terbaik bagi saudara. Ketika saudara jatuh, Dia mengampuni saudara. Ketika saudara tidak memiliki apa-apa, Dia berikan kesempatan saudara untuk bangkit kembali bersama dengan Dia. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara semuanya. Yuk bangkit berdiri sebelum saya serahkan kepada hamba Tuhan lainnya yang akan memimpin dalam perjamuan kudus. Bapa, hari ini kami berdiri bukan karena kami hebat. Kami berdiri di atas fondasi yang kami sadari. Bukan dari kami, melainkan semuanya daripada-Mu Tuhan. Tuhan rubah kami. Kami mengikut Kristus. Bukan karena jalan-jalan, bukan karena miracle, bukan karena yang hebat-hebat Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mengikut Engkau. Karena kami ingin dirubahkan. Engkau ubah hidup kami. Bukan lagi menjadi penjala ikan, melainkan penjala manusia Tuhan. Sebab ketika kami mengikut, ketika kami menjadi murid-Mu, kami benar-benar Tuhan akan mengalami transformasi Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk anugerah-Mu, untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba minta, Tuhan Kau mengenal lebih daripada siapapun juga. Engkau tahu Tuhan, apa yang mereka sedang strugglekan. Tetapi masa depan mereka sungguh ada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar Engkau bangkitkan seperti puluhan tahun yang lalu Tuhan. Anak-anak muda yang dengan api Tuhan, mereka berkobar-kobar untuk mengasihi Kristus Tuhan. Yesus kembalikan. Bahkan lebihkan daripada masa lalu Tuhan. Dengan semua yang sudah tertata dalam kerendahan hati. Hamba yakin Kau akan pakai gereja-Mu untuk kota Sydney. Terima kasih. Biarlah praise and worship, prayer and fasting, firman Tuhan, komsel, apa saja yang kami lakukan.
itu benar-benar Tuhan merubah kehidupan anak-anak-Mu. Thank you for your grace, God. In Jesus' name. Amen. Silakan saudara duduk.